Planet Merkurius merupakan salah satu planet yang termasuk dalam sistem tata surya. Setelah planet Pluto tidak disahkan menjadi sebuah planet, planet Merkurius menjadi planet yang paling kecil dalam sistem tata surya. Merkurius juga merupakan anak pertama yang terdekat dengan matahari. Karena jaraknya yang sangat dekat dengan matahari membuat masa revolusinya hanya selama 88 hari saja, namun masa rotasinya cukup lama dibandingkan dengan bumi hanya berkisar 59 hari saja. Planet Merkurius ini bisa dilihat dari bumi pada saat subuh atau pada saat maghrib saja karena sudut pandangnya dengan matahari sangat kecil, di mana memang planet Merkurius memang memiliki rentangan paling jauh sebesar 28,3 derajat. Pengamatan tercatat dari Merkurius paling awal dimulai dari zaman orang Sumeria pada milenium ketiga sebelum Masehi. Bangsa Romawi menamakan planet ini dengan nama salah satu dari dewa mereka, Merkurius, dikenal juga sebagai Hermes pada mitologi Yunani dan Nabu pada mitologi Babilonia. Lambang astronomis untuk Merkurius adalah abstraksi dari kepala Merkurius sang dewa dengan topi bersayap di atas Caduceus. Orang Yunani pada zaman Hesiod menamai Merkurius Tilbon dan Hermaon karena sebelum abad ke-5 sebelum Masehi mereka mengira bahwa Merkurius itu adalah dua benda antariksa yang berbeda, yang satu hanya tampak pada saat matahari terbit dan yang satunya lagi hanya tampak pada saat matahari terbenam. Di budaya Tiongkok, Korea, Jepang dan Vietnam, Merkurius dinamakan bintang air. Orang-orang Ibrani menamakannya Kohav Hamah, bintang dari yang panas. Dengan diameter sebesar 4.879 km di Khatulistiwa, Merkurius adalah planet terkecil dari 4 planet kebumian di tata surya. Merkurius terdiri dari 70% logam dan 30% silikat serta mempunyai kepadatan sebesar 5,43 gram per sentimeter kubik, hanya sedikit di bawah kepadatan bumi. Namun, apabila efek dari tekanan gravitasi tidak dihitung, maka Merkurius lebih padat dari bumi dengan kepadatan tak terkompres dari Merkurius 5,3 gram per sentimeter kubik dan bumi hanya 4,4 gram per sentimeter kubik. Kepadatan Merkurius digunakan untuk menduga struktur dalamnya. Kepadatan bumi yang tinggi tercipta karena tekanan gravitasi, terutamanya di bagian inti. Merkurius namun jauh lebih kecil dan bagian dalamnya tidak terdapat seperti bumi, sehingga kepadatannya yang tinggi diduga karena planet tersebut mempunyai inti yang besar dan kaya akan besi. Para ahli bumi menaksir bahwa inti Merkurius menempati 42% dari volumenya, inti bumi hanya menempati 17% dari volume bumi. Menurut riset terbaru, kemungkinan besar inti Merkurius adalah cair. Mantel setebal 600 km menyelimuti inti Merkurius dan kerak dari Merkurius diduga setebal 100 sampai 200 km. Permukaan Merkurius mempunyai banyak perbukitan yang kurus, beberapa mencapai ratusan kilometer panjangnya. Diduga perbukitan ini terbentuk karena inti dan mantel Merkurius mendingin dan menciut pada saat kerak sudah membatu. Merkurius mengandung besi lebih banyak dari planet lainnya di tata surya dan beberapa teori telah diajukan untuk menjelaskannya. Teori yang paling luas diterima adalah bahwa Merkuri pada awalnya mempunyai perbandingan logam silikat mirip dengan meteor kondrit umumnya dan mempunyai massa sekitar 2,25 kali massanya yang sekarang. Namun pada awal sejarah tata surya, Merkurius tertabrak oleh sebuah planetesimal berukuran sekitar 1/6 dari massanya. Benturan tersebut telah melepaskan sebagian besar dari kerak dan mantel asli Merkurius dan meninggalkan intinya. Proses yang sama juga telah diajukan untuk menjelaskan penciptaan dari bulan.
Merkurius mengandung besi lebih banyak dari planet lainnya di tata surya dan beberapa teori telah diajukan untuk menjelaskannya. Teori yang paling luas diterima adalah bahwa Merkuri pada awalnya mempunyai perbandingan logam silikat mirip dengan meteor kondrit umumnya dan mempunyai massa sekitar 2,25 kali massanya yang sekarang. Namun pada awal sejarah tata surya, Merkurius tertabrak oleh sebuah planetesimal berukuran sekitar 1/6 dari massanya. Benturan tersebut telah melepaskan sebagian besar dari kerak dan mantel asli Merkurius dan meninggalkan intinya. Proses yang sama juga telah diajukan untuk menjelaskan penciptaan dari bulan. Merkurius merupakan planet yang tandus. Permukaannya berbatu-batu dan terdapat banyak kawah. Kaloris merupakan kawah terbesar di planet ini. Garis tengah kaloris sekitar 1.300 km. Atmosfer Merkurius terdiri dari uap natrium dan kalium yang sangat tipis, sehingga kadang-kadang planet ini dianggap tidak mempunyai atmosfer. Akibatnya tidak ada udara yang menyerap panas matahari. Ekspedisi planet Merkurius. Misi Mariner 10. Ekspedisi atau penjelajahan planet Merkurius sudah dilakukan pada tahun 1950 hingga tahun 1970. Pada saat itu diluncurkan benda yang dinamakan sebagai misi Marine dan berhasil mendarat di permukaan Merkurius, namun tidak maksimal karena dekatnya dengan matahari sehingga alat yang dikirimkan tidak dapat bekerja dengan optimal. Pada misi pertama, misi Mariner berhasil memetakan 40 hingga 45% dari bagian permukaan planet Merkurius. Menurut para peneliti menyebutkan bahwa planet Merkurius merupakan planet yang paling sulit diobservasi dan didekati dibandingkan dengan planet lainnya yang ada di dalam tata surya. Hal ini disebabkan karena Merkurius terletak sangat dekat dengan matahari sehingga sangat berbahaya bagi pengamat, baik bagi alat maupun bagi manusia yang mengamatinya. Misi Messenger. Saat ini para peneliti sudah membuat misi ekspedisi planet Merkurius dan menakamannya sebagai misi Messenger, di mana ini merupakan satu-satunya misi yang dibuat oleh para peneliti untuk meneliti planet Merkurius. Misi Messenger ini merupakan lanjutan dari misi Marine 10 yang berakhir pada tahun 1975. Selain itu, di dalam misi Messenger ini juga dibersamai dengan Bepi Colombo dan membuat sebuah FLEB dari bahan merkuri dan sudah diluncurkan pada tahun 2008 silam. Misi ini diluncurkan untuk melengkapi data yang sudah dikumpulkan dari misi Marine yang sudah dilakukan. Nama Messenger sendiri merupakan singkatan dari Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry dan Running, atau di dalam bahasa Inggrisnya dapat diartikan sebagai pengirim pesan. Misi ini merupakan misi yang dilakukan oleh NASA Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat. Misi Messenger ini sudah dilakukan pada tanggal 3 Agustus pada tahun 2004 yang bertujuan khusus untuk meneliti permukaan planet Merkurius dengan cara mengorbitnya, bukan mendarat di permukaannya. Misi khusus yang dilakukan oleh Messenger adalah untuk mengetahui komposisi kimia yang terdapat di permukaan planet Merkurius, mengetahui tingkat medan magnet yang ada di dalamnya, mempelajari bagian inti, eksosfer dan magnetosfer, serta untuk mengetahui sejarah geologinya. Hasil dari misi ini dilaporkan pada tanggal 3 Juli 2008 menyebutkan bahwa di lapisan eksosfer Merkurius mengandung air. Misi ini diperkirakan akan berhenti pada tanggal 30 April 2015 karena bahan bakar yang disediakan hanya cukup untuk sampai pada tanggal tersebut. Setelahnya wahana Messenger ini akan otomatis menjatuhkan diri pada permukaan Merkurius. Misi Bepi Colombo. Misi masa depan untuk mengekspedisi planet Merkurius selanjutnya adalah Bepi Colombo. Bepi Colombo ini merupakan sebuah misi yang dilakukan oleh kerjasama dari European Space Agency atau ESA
salah sebuah badan antariksa di Eropa, dan Japan Aerospace Exploration Agency atau JAXA. Misi ini memang dirancang khusus untuk mengeksplorasi planet Merkurius dengan menggunakan dua satelit secara bersamaan, yaitu Mercury Planetary Orbiter atau MPO dan Mercury Magnetospheric Orbiter atau MMO. Misi ini dilakukan sebagai pelengkap dari misi sebelumnya dan diharapkan akan mendapatkan hasil yang lebih bagus dan menyeluruh di dalam planet Merkurius, termasuk medan magnet, magnetosfer, struktur permukaan dan struktur interior di dalamnya. Misi Bepi Colombo ini dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2016 tahun depan. Misi ini sudah direncanakan dan disetujui pada bulan Februari tahun 2007, di mana misi ini merupakan bagian dari program Cosmic Vision. Nama misi ini merupakan penggabungan dari dua nama, yaitu Giuseppe atau Bepi dan Colombo. Kedua orang tersebut merupakan ilmuwan dan matematikawan serta dinobatkan menjadi insinyur di Universitas Padua, Italia. Giuseppe dan Colombo ini juga yang membantu dalam menjalankan misi Mariner 10 sebelumnya.